Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Antuna semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita mau mempelajari tentang bilangan berpangkat. Oke, mungkin waktu dulu kelas 6 sudah pernah ya membahas tentang ini, tapi mungkin skalanya masih pengenalan. Nah, pada materi kali ini Ustazah akan melanjutkan mungkin dari kelas 6 itu dasar. Sekarang kita lanjutkan ke yang lebih menantang. Oke, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa menghirup udara, masih bisa melihat cahaya matahari, dan masih nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa saja sebutkan satu persatu. Oke, doakan juga untuk yang pembuat video ini dan penikmat video ini, doakan agar niat kita tetap lurus untuk semua yang kita lakukan itu agar mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sebelum ke bilangan berpangkat, Ustazah mau cerita sedikit ini. Ini salah satunya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukti bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Apakah itu? Oke, ini ada kaitannya sih dengan bilangan berpangkat. Tahukah teman-teman bahwa jarak dari bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Kilometer itu nolnya itu ada 5. Kalau teman-teman pakai penggaris itu sekitar 1 kilo itu sekitar 10.000 kilometer centimeter, maaf. 1 kilometer itu 10.000 cm. Bayangkan ya, itu sentian kita harus beli berapa untuk dapat 1 kilo. Sedangkan ini dengarkan Ustazah ulangi ya. Jarak dari bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Masya Allah kan? Nah, dan tahu kan teman-teman, ini pengetahuan umum, sel-sel otak kita itu ada 100 juta sel syaraf atau neuron. Bayangkan ya. Nah, komputer tuh masih kalah sebenarnya sama kita. Hard disk masih kalah sama kita. Karena apa? Allah menciptakan kita banyak sel syaraf. Tapi yang menjadi ketapian di sini adalah memanfaatkan sel otak itu memang harus dilatih terus-menerus. Salah satunya adalah dengan berkemampuan matematik, karena salah satu kemampuan matematik adalah kita diasah terus untuk bernalar, berpikir jauh. Nah, banyak ya. Oke, 100 juta sel saraf, 150 juta kilometer. Itu jarak dari bumi ke matahari, dan matahari ke bumi itu jarak rata-rata ya. Nah, tahukah teman-teman, Antuna di sana, yang tadi Ustazah ucapkan adalah salah satu bentuk bilangan berpangkat. Kok kenapa sih Ustazah? Nah, bayangin ya, kalau teman-teman di sana dikatakan coba tulis 10 miliar. Nah, di sana pasti teman-teman berpikir gini, nolnya ada berapa ya 10 miliar itu? Nggak kebayang deh, orang ngelihatnya aja belum pernah gitu ya. Atau kalau 10, 100, 1000 mungkin teman-teman bisa menulisnya. Tapi kalau 10 miliar ya itulah tugas Ustazah di sini untuk membuka wawasan kalian. Ternyata angka-angka ini itu bisa disederhanakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kenapa sih kita mesti harus belajar ini? Karena apa? Karena untuk menyingkat penulisan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ada juta, kita tinggal tulis juta, miliar, kita tinggal tulis miliar. Tapi di matematika itu ada bentuk sederhananya. Bentuk sederhana dari bilangan-bilangan itu disebutnya bilangan berpangkat. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini bilangan berpangkat. Kalau pangkat 1 itu biasanya dianya sendiri ya, atau bilangan itu sendiri. Contoh, Ustazah akan isi nulis 10,
pangkat 1 itu akan sama dengan 10 karena pangkatnya cuma 1. Lalu 10 pangkat 2, ini artinya 10 dikali 10 atau sama dengan 100 ya. 10 pangkat 3 itu artinya 10 kali 10 kali 10. 10 nya ada 3 kali atau disebutnya 1000 ya, kan nolnya ada 3. Oke. Lalu ada 10 pangkat 4. Nah, berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya itu ada, kalau tadi 1000 titiknya nolnya ada 3, ini ada 4. 1 2 3 4. Jelas ya sampai sini? Kalau 1 pangkat 1 nolnya ada 1. Kalau 2, 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 atau nanti hasilnya jadi 100. Atau nolnya ada 2 ya. 10 pangkat 3 berarti 1000. 10 pangkat 4 10.000. Berarti kalau misalkan 10 pangkat 6 itu nanti kurang lebih nanti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 6 kali. 1 2 3 4 5. Oh, kurang 1 ini ya. Kali 10. Nah, penulisannya berarti nanti nolnya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini disebutnya 1 juta. Kalau di bahasa Indonesia kan 1 juta. Enak ya. Tapi kalau di matematika, ini nulis nolnya tuh harus ada 6. Untuk menghindari kesalahan penulisan, maka di sini ada bentuk perpangkatannya. Jadi, 10 pangkat 6 itu 1 juta. Nah, tadi Ustazah kan tanya, kalau 10 miliar gimana? Kalau 1 juta itu kan nolnya ada 6. Sebenarnya kalau 10 miliar itu sama dengan 10 kali 10 pangkat. Nah, miliar ini nolnya itu ada jadi 1000 dari sejuta, atau nolnya itu ada 9. Gini penulisannya. Atau kalau mau lebih sederhana lagi, karena kan ini bisa dijadikan ini bisa 10 miliar ya. 10 miliar itu 10 kali 10 pangkat 9. Nah, ini sudah benar. Seperti ini ya penulisannya. Oke, jadi dalam bilangan berpangkat itu atau eksponen itu ada pangkat-pangkat. Nah, kalau teman-teman waktu kelas 6 itu baru dasar. Contohnya kalau 2 pangkat 3 ya, atau 3 pangkat 2, atau 3 pangkat 5, itu masih dasar ya. Nah, baik, ini dasarnya ya. Nah, bilangan berpangkat sendiri itu nanti kita akan belajar, atau eksponen ya. Bilangan ada sebutannya, bilangan berpangkat, bilangan berpangkat. Itu nanti ada 2. Ada basis dan ada eksponen. Oke, apa sih basis dan eksponen? Basis itu adalah bilangan pokok. Bilangan pokok. Atau Ustazah sih biasanya suka mempersempit ini ya, bahasanya jadi bilpok. Dan eksponen itu sebenarnya pangkat. Jadi kalau Ustazah bilang gini, ada A pangkat B. Oke. A-nya apa? A-nya itu adalah basis. Dan B-nya itu adalah eksponen. Contohnya ya. Oke, contohnya ada 2 pangkat 5. Oke, 2 ini adalah basis. Sedangkan 5-nya adalah eksponen atau pangkat. Nah, mungkin pada materi kali ini untuk kelas 7 itu nanti kita akan belajar tentang bilangan berpangkat khusus yang positif.
Nanti untuk selanjutnya teman-teman akan bertemu lagi nih dengan bilangan berpangkat nanti di level selanjutnya atau di kelas 8 dan kelas 9. Itu kemungkinan kali teman-teman akan bertemu dengan pangkatnya kalau negatif bagaimana. Oke, ini ya, ini ada bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat itu terdiri dari basis dan eksponen. Basis itu bilangan pokoknya yang di depan, eksponen itu ya pangkatnya. Jelas ya? Oke. Ya, selanjutnya. Oke. Bilangan berpangkat dan eksponen itu tadi yang seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini Ustazah kasih garis dulu biar mengerjakannya lebih gampang. Oke. Contoh lain. Oke. Lalu bagaimana sih kalau misalkan Ustazah kasih gini 3 pangkat 7, itu 7-nya ada 3 kali atau 3-nya ada 7 kali. Oke, belajar dari bilangan yang tadi 2 pangkat 3 itu berarti basisnya itu 2, eksponennya 3. Basis itu bilangan pokok, bilangan pokoknya ada 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali, maka eksponennya itu atau pangkatnya itu sampai 3 kali. Oke, jadi sama dengan 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8 ya. Nah, lalu 3 pangkat 7 berarti nanti teman-teman di sana kalikan 3 kali 3 kali 3 kali 3, ini baru sampai 4 ya, kali 3 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi 3. Seperti itulah bentuk-bentuk dari eksponen yang dasar ya. Lalu kalau ada soal yang seperti ini, Ustazah kasih tantangan ya. 6 pangkat 2. Ustazah mudah dong kalau kayak begitu. Berarti kan ini tinggal 6 dikali 6. Gampang Ustazah kalau kayak gitu. Jawabannya pasti 36. Oke. Baik. Tadi Ustazah kan bilang eksponen itu sebenarnya untuk menyederhanakan bentuk-bentuknya. Nah, ini kita pikirkan ya, 36 itu bisa juga dari 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang FPB dan KPK itu ada faktor. Ini 6 itu faktornya 2 dan 3. Betul ya? Faktornya 2 dan 3. Ternyata 2 kali 3 dipangkatin 2. Oke, kita bongkar sekarang ya. Kalau keluar ini namanya sifat distributif. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, lanjut. Kalau 2 dipangkatin 2 atau 2 kali 2 itu hasilnya 4. 3 dipangkatin 2 itu hasilnya 3 kali 3 hasilnya 9. Apa yang terjadi dengan 4 kali 9? Maka hasilnya 36. Maka hasil ini sejalan. Ini sama dengan 36 sama dengan 36. Berarti hubungannya adalah 6 itu kalau dilihat dari faktornya ada 2 dan 3 ya, afwan, dan 3. Berarti ini masih bisa disederhanakan. Jadi 6 pangkat 2 itu akan sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Nah, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kalau teman-teman lihat di buku BSE halaman 81, itu jelas banget ya, ada 3 pangkat 10 itu berapa, 5 pangkat 15 itu berapa, 10 pangkat 6 berapa, 8 juta itu berapa. Nah, seperti itulah contoh-contoh dari eksponen. Oke, baik. Nah, ini ada tantangan di halaman-halaman berikutnya, sebenarnya ada tantangan ya. Contohnya apa? Contohnya di sini, lebih besar yang mana? Dua pangkat 3 atau
2 pangkat 3 atau 3 pangkat 4? Ya, sorry, 2 pangkat 3 atau 3 pangkat 2, lebih besar yang mana? Oke, kita coba cari tahu ya. Nah, 2 pangkat 3 itu kan berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 itu 2 kali 2 4 kali 2 8. Berarti ini 8 hasilnya. Kalau 3 pangkat 2, 3 kali 3 hasilnya 9. Berarti dari sini 2 pangkat 3 itu lebih kecil dibanding 3 pangkat 2. Karena 2 pangkat 3 kan 8. Oke, kita coba lagi. Coba sekarang angkanya lebih besar gitu ya. Selisihnya tapi hanya boleh 1. 3 pangkat 4 sama 4 pangkat 3. Coba kita lihat ya. 3 pangkat 4 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali. Sedangkan 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. 3 kali 3 itu hasilnya 9. 9 kali 3 itu 27. 27 kali 3 itu 81. Jadi 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16. 16 kali 4 itu 64. Wow, amazing ya. Berarti yang benar, yang besar itu adalah 81 ya. Oke. Jadi yang besar itu 3 pangkat 4. Yang besar itu dimakan. Masih ingat ya yang materi kemarin. Jadi yang lebih besar itu nanti dimakan. Jadi 81 lebih besar daripada 64. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal seperti ini, teman-teman bisa untuk mencarinya satu persatu. Oke, baik. Ya, sampai sinilah perjumpaan kita. Nanti kita bahas lagi untuk sifat-sifatnya. Mungkin teman-teman nanti akan belajar di kelas 9. Baik, ditutup sama saja. Syukron atas perhatiannya. Jazakillah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.